Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rasi, SEMM. Saya sebagai salah satu dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, program studi S1 Manajemen dengan nomor induk dosen nasional atau NUPTK 9034766667130303 dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Global Marketing semester 6 dengan kode mata kuliah 6123040 dengan beban 3 SKS pada semester 6. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan project-based learning yang juga menekankan pembelajaran berbasis project clear. Mata kuliah Global Marketing ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan teori dasar, strategi dan teknik menyampaikan dan menjelaskan suatu praktik dan strategi pemasaran global yang mampu memberikan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan bagi perusahaan, dan berikutnya mata kuliah ini membantu mahasiswa menjawab apa, mengapa, kapan, dan di mana, bagaimana suatu pemasaran global. Setelah menyelesaikan mata kuliah Global Marketing, diharapkan mahasiswa satu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaneria yang sesuai dengan bidang keahlian pada penerapan penelitian pemasaran global. Yang kedua yaitu mampu menguasai teori tentang manajemen pemasaran yang empiris, tidak semata berdasarkan logika dan diterapkan dalam penelitian pemasaran global yang empiris. Yang ketiga yaitu mampu berpikir dan berperan sebagai pemimpin manajemen perusahaan guna meningkatkan nilai organisasi dan keputusan strategis berbasis hasil penelitian pemasaran empiris dan ilmiah yang mendalam dengan fokus pada manajemen pemasaran global lanjutan. Untuk pokok pembahasan pada mata kuliah ini ada 14 kali pertemuan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep globalisasi imperatif. Yang kedua yaitu mampu mengetahui lingkungan ekonomi dan finansial global. Yang ketiga, mengetahui lingkungan budaya dan politik. Yang keempat, menjelaskan konsep manfaat internet riset pemasaran global. Yang kelima yaitu positioning produk global. Yang keenam yaitu mengidentifikasi strategi pemasaran global. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi strategi memasuki pasar global. Yang kedelapan yaitu menjelaskan keputusan kebijakan produk global. Yang kesembilan yaitu mengetahui penetapan harga global. Yang kesepuluh yaitu komunikasi pasar global.
Yang 11 yaitu mengidentifikasi aktor action dan maupun penjelasan pengelolaan aktor distribusi global. Yang ke-12 yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian pemasaran global. Yang ke-13 yaitu mampu menganalisa strategi pemasaran untuk engagement market. Setelah itu yang 14 yaitu mampu mengevaluasi aktor hambatan internet dalam pemasaran global dan mengetahui perannya dalam komunikasi global. Untuk penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan aktivitas partisipatif aktif dengan bobot sebesar 10%, hasil proyek dan analisis critical review sebesar 10%, untuk pembelajaran atau untuk pengetahuan kognitif penilaian tugas individu dan kuis sebesar 10%, untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25% dan ujian akhir semester atau UAS yaitu 30%. Bentuk penilaian ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan di setiap materi. Untuk metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform Learning Management System Mahardika Surabaya, yaitu melalui alamat e-learning Mahardika atau juga bisa melalui grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga yang membahas tentang lingkungan, budaya, dan politik. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di dalam kelas dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua ya teman-teman? Ya. Baik, sekarang kita pertemuan minggu ketiga. Saya akan membahas tentang lingkungan, budaya, dan politik. Di situ ada 4 yaitu nantinya harapan saya mahasiswa mampu menjelaskan definisi budaya dan elemen budaya. Setelah itu memahami pengaruh budaya terhadap pemasaran internasional, menjelaskan hubungan budaya dengan bauran pemasaran global. Yang terakhir yaitu memahami lingkungan politik dalam bisnis internasional. Nah, sekarang apa itu budaya? Budaya adalah sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan cara hidup yang dipelajari oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya dipelajari sejak kecil, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, agama, dan media. Setelah itu untuk elemen budaya yang paling utama yaitu ada bahasa, agama, nilai, kepercayaan, adat istiadat, pendidikan, simbol, estetika, norma sosial. Nah ini, mengapa budaya penting? Karena produk yang sukses di suatu negara belum tentu sukses di negara lain. Jadi budaya mempengaruhi cara berpikir konsumen, cara berkomunikasi, kebiasaan membeli, selera produk, loyalitas merek. Kayak selera produk nih, kalau seumpama nih produk, nih contohnya nih. KFC di Indonesia tidak hanya menjual ayam goreng, tapi juga menyediakan nasi, sambal, perkedel. Jadi kalau di luar negeri kan udah nggak ada yang pakai nasi sudah. Contohnya di luar negeri udah nggak ada, kayak di Amerika itu nggak pakai yang namanya nasi.
Tapi kalau di Indonesia karena memang apa ya bahasanya ya, kalau kita nggak makan nasi itu kurang apa? Nggak sehat atau apa? Kurang kenyang. Kalau mbaknya biasanya nasinya berapa kalau pagi-pagi? 1 sendok, 1 centong. Wah, kalau masnya pasti 3 entong itu. Jadi memang di Indonesia itu apa ya, kurang puas apabila kita makan atau sarapan ya, kalau pagi sarapan tanpa nasi. Tapi kalau di luar negeri ya cukup roti terus dan lain-lain. Di sini budaya dan marketing mix. Budaya mempengaruhi seluruh marketing mix, 4P. E-commerce global. Jadi gini, 4P itu dasar bagi marketing. Dia harus tahu, apalagi yang golongan pemasaran nih. Yang ini konsentrasinya pemasaran, yang cita-citanya konsentrasi pemasaran. Yang konsentrasi pemasaran siapa? Mbak. Oh, bukan, keuangan. Nah, ini. Jadi harus bisa. Harus tahu. Sekarang perkembangan dari marketing mix harus tahu juga. Kalau di sini saya kupas tentang 4P. Ada produk, price, place, promotion. Jadi untuk perkembangan nanti juga kalau di jasa ada yang namanya 5P. Ada people, orang. Nambah lagi. Karena apa? Pelayanan ya. Ada pelayanan. Sehingga people sangat penting. Begitupun berikutnya ada adaptasi lagi. Sampai dengan 7P. Nanti dari 7 ke 11P sampai seterusnya. Nanti pasti ada perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Di sini contoh ini, adaptasi produk Coca-Cola di Arab Saudi kemasan berbahasa Arab. Nah itu, ada tulisannya bahasa Arab. Sedangkan di Jepang itu apa? Produk dengan rasa teh hijau. Karena di sana suka teh. Indonesia kemasannya ke Ramadan. Harapannya, kenapa kok Ramadan di sini pakai ketupat? Ayo. Harapannya nanti produk ini bisa ketika hari-hari besar itu produk ini yang digunakan. Karena sinkron kan, logonya ada ketupat kan sinkron dengan kegiatan keislaman, keagamaan. Karena di sini mayoritas Muslim. Terus ada satu lagi, bedanya dengan produk-produk lain. Ada label halal. Kalau seumpama di luar negeri butuh halal nggak? Iya, ada lagi, beda lagi. Terus kita hati-hati di sini. Contohnya ya, ini mungkin kita lingkup kecil aja. Dalam artian dari sini ke Bali itu aja sudah berubah. Hati-hati dalam penjualan. Kita harus tahu namanya budaya tadi. Lah, kalau di sana Mbak berangkat ya nih, saya mau jualan. Jualah di sana itu namanya stik sapi. Sedangkan di sana sapi apa? Kalau di Bali. Ayo. Jadi sapi itu adalah hewan yang diagungkan. Benar. Sapi itu di sana hewan yang diagungkan. Sehingga kalau Mbak ke sana bawa gerobak nih, gotong-gotong udah bawa semuanya, nyampe sana jualan, gak ada yang beli. Adanya ya ada tapi minoritas. Sehingga penjualannya tidak sesuai nantinya. Makanya sangat dibutuhkan sekali. Next ya. Oke, di sini lingkungan politik. Lingkungan politik adalah kondisi pemerintahan suatu negara yang mempengaruhi aktivitas bisnis, meliputi stabilitas politik, kebijakan pemerintah, hubungan antara negara,
perubahan dan regulasi. Kalau di Indonesia sendiri coba terkait dengan pemerintahan. Yo, apa perubahan dari RI Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Perubahan apa? Ayo. Adanya MBG. Yo. Pemotongan anggaran dari beberapa sektor ya. Sehingga apa? Di sana juga banyak perubahan bisnis yang dilakukan. Contoh nih, yang kemarin ada program dari pemerintah tentang produktivitas. Akhirnya sekarang juga semakin ditarik karena sedikitnya ya mulai ada pemangkasan dari anggaran. Seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah kita harus tahu. Apalagi yang vital lagi bagi pengusaha. Ayo. Pajak. Semua semua negara pasti ada tarif pajaknya. Nih, risiko politik. Beberapa risiko. Jadi ada pergantian pemerintahan, seperti tadi ya, perubahan pemerintahan tadi. Konflik politik, perang. Sekarang nih, saya pun bingung. Biasanya dolarnya apa? Dolarnya naik, emasnya? Ayo, rupiahnya lemah, emasnya? Tapi sekarang rupiahnya lemah, emasnya juga lemah. Itu juga, itu perang. Sekarang juga semua terdampak terkait dengan perang. Konflik perang ya, nasionalisasi perusahaan sama kerusuhan. Itu semua akan berdampak. Hati-hati, jadi kalau Sumpama nih saya contohkan, ingin membuat suatu bisnis, ini saya buat lingkup kecil ya, jangan saya nggak ke global dulu, biar pandangannya lebih sempit. Sumpama nih mau bisnis di depan di Mahardika nih, ya kan? Di Mahardika, mau bisnis di Mahardika, taruh tuh toko di depan. Mau bisnis apa? Mas harus identifikasi dulu tempatnya. Mahardika ini mahasiswanya apa aja? S1 berapa? S2 berapa, S3 berapa orang. Nah itu kekumpul baru ke perumahan. Perumahan di sini itu perumahan elit apa? Perumahan yang ini, yang biasa-biasa. Kalau biasa dikata, oh ini ternyata perumahannya biasa-biasa. Setelah itu ada perkantoran enggak? Nah, itu didata semua. Baru dikerucutkan dari situ. Mereka butuh apa? Mereka butuh apa? Terus di sini kebiasaannya orang-orang sini hati-hati. Ternyata di sini banyak ada pondok pesantren. Oh, ternyata walaupun bintang yang 0% enggak boleh. Khawatir nanti di sini berbenturan dengan peraturan yang ada di lingkungan itu. Seperti itu. Ketika kita kerucutkan, oh mahasiswanya segini, oh targetnya mahasiswa. Oh kita jual ini karena harganya juga disesuaikan dengan perumahan-perumahan sini. Sehingga kan udah dapat permintaan. Barulah dapat, oh saya masarin ini dengan harga sekian. Nah itu. Sama di luar negeri, budayanya apa, geopolitiknya seperti apa, mau jual rudal katanya, jangan. Jadi jual ditentukan dulu, politiknya seperti apa, berangkat ke sana, sampai sana jualnya apa? KFC dirikan tadi contohnya seperti KFC tadi, ada nasinya dan enggak laku. Kultur budayanya sana apa? Nah, itu semua nanti dipetakan baru ditentukan. Memang sekarang sih banyak tools, dalam artian banyak tools yang untuk mempermudah kita untuk melakukan investigasi atau apa itu terkait dengan apa yang harus kita pasarkan di mana? Di negara yang kita akan lakukan bisnis, seperti itu.
Baik. Iya, silakan. Mbaknya mungkin untuk pertanyaannya, mungkin ada yang mau ditanyakan tadi. Jadi saya tanya dulu, nih. Balik sini dulu, nih. Nah ini, nih. Untuk adaptasi produk ya, Mbaknya. Biar ini saya ulang lagi ke depan, karena apa? Nyantol nggak? Masih ada nggak adaptasi produk? Coba sebutkan apa adaptasi produk tadi. Yuk, saya pindah ke sini. Yuk, mana tadi adaptasi produk? Yuk, adaptasi produk. Sebutkan contohnya adaptasi produk ya dari Indonesia semua nih, Indonesia. Ya. Dari Indonesia Ke luar negeri terserah apa aja, adaptasinya seperti apa? seperti KFC. Ah, Di Indonesia itu kan biasanya dijual dengan nasi. ah. Sedangkan di luar negeri biasanya tidak pakai karena mungkin makanan pokok mereka bukan nasi tapi roti. Oh, betul. Jadi bukan itu aja di Indonesia itu yang aneh. Biasanya kita makan kalau nggak ada sambelnya, wis nggak gelem. Harus ada sambelnya. Terus apalagi nggak mau KFC hanya apa itu nasi dan apa? Nasi sama ayam, maunya tambah bergedel. Kayak gitu. Jadi nambah-nambah kurang-kurang. Lah, ada salah satu produk ya, soto ya. Itu dia menyediakan soto di depannya sini di lorong itu berbagai macam gorengan disediakan. Wah, kalau mbaknya datang langsung nih, tahu, telur, gorengan, setelah itu tempe. Ya, pernah lihat kan? Di lorong ini. Itu karena apa? Memang ketika mereka apa itu namanya makan itu memang nambah gorengan apa. Di situ disiapin di lorong itu sehingga mereka kemudahan. Jadi mereka hanya ngambil sudah seperti itu. Baik. Next ya. Di sini lingkungan, di sini ya. Lingkungan hukum internasional. Di sini setiap negara memiliki yang tadi saya jelaskan di depan. Pajaknya berbeda, kita harus tahu. Jadi sebelum berangkat harus tahu pajaknya. Setelah itu aturan impor-ekspor, perlindungan konsumen berbeda, perlindungan merek dagang semua berbeda. Perusahaan wajib memahami hukum negara tujuan. Etika dalam bisnis internasional. Selain hukum, perusahaan juga harus memperhatikan etika, misal tidak melakukan menghormati budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak melakukan diskriminasi, menjaga lingkungan. Penutup. Perusahaan yang sukses di pasar internasional adalah perusahaan yang mampu memahami perbedaan budaya, menghormati hukum, dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi di setiap negara. Gas. Nah, ini dikumpulkan ya nanti di pertemuan keempat, silakan dikumpulkan. Di sini ada produk Indonesia apa yang paling siap go internasional. Cari budaya apa yang perlu dipelajari sebelum ekspor. Apa risiko politik terbesar bagi perusahaan global saat ini? Nah, nanti dicari. Harus beda-beda. Setidaknya ya kalaupun bentuk kelompok ya maksimal 3 orang lah. Oke? Siap Bu Ketua ya? Baik, itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.